Oke, eh, kita sudah live ya di Facebook maupun di webinar Zoom. Kita langsung mulai aja. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti ya. Kelas pasti bersama CGS International Sekuritas Indonesia yang hari ini kita akan membahas dengan tema potensi saham ESG yang melejit. Nah, mungkin ini menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini karena nanti Mas Andri akan menjelaskan secara detail dan mungkin kalau yang belum buka rekening ya, kita tentunya ada promo yang menarik nih, yang kalah menarik daripada tema kita hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia yang akan membawakan platform ya, platform land trading. Jadi kita eh, membahas tema terlebih dahulu di sesi pertama oleh tim research karena mungkin kita lebih bahas ke basic ya, mungkin Bapak Ibu yang join hari ini perlu mendapatkan pelajaran terlebih dahulu untuk membahas-bahas yang tema kita yang menarik seputar saham, dan selanjutnya kita akan membahas terkait platform. Jadi kita akan membahas cara beli dan jual, lalu fitur-fitur apa saja yang ada di CGS internasional seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lengkap di kelas pasti pada siang hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya yang belum buka rekening di CGS Internasional, kita punya promo menarik ya. Karena kemarin kita ada Imlek ya, jadi kita juga membawakan promo ini bertemakan Imlek atau kita sebut Fortune Dragon gitu ya, karena tahun ini adalah tahun naga ya atau tahun Dragon. Nah, di sini Fortune Dragon ini juga mempunyai promo yang menarik tentunya untuk Bapak Ibu yang belum buka rekening di CGS Internasional. Jadi buka satu dari 7 amplop menangkan voucher investasi hingga 2 juta, sorry, bagi 1.000 nasabah pertama yang buka rekening saham secara online. Kita baru buka promo ini dari tanggal 7 Februari hingga 7 Maret 2024, sekitar 1 bulan, dan ini baru sekitar seminggu, 2 minggu lebih ya kita menjalankan Fortune Dragon ini. Jadi masih ada kesempatan buat Bapak Ibu untuk membuka rekening atau merekomendasikan teman atau keluarga untuk mendapatkan promo Fortune Dragon ini. Dan di sini juga ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi nasabah wajib melakukan pembukaan rekening atau saham di PT CGS International Sekuritas Indonesia secara online selama periode program Fortune Dragon, yaitu pada periode tanggal 7 Februari hingga 7 Maret 2024. Nah, ini program ini berlaku sampai 1.000 nasabah pertama selama masa periode yang kita lampirkan tadi di tanggal 7 sampai 7 Maret seperti itu ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung kunjungi saja di website kita terkait TNC atau Term and Condition terkait Fortune Dragon ini di website kita di cgscmb.co.id. Dan tentunya kita juga punya produk baru ya. Mungkin di sini kita ada program atau produk yaitu adalah waran terstruktur, itu adalah turunan saham yang Bapak Ibu juga bisa membeli di pasar reguler ya. Jadi kemarin kita baru IPO waran terstruktur, ada beberapa saham yang menarik dan untuk melihatnya dan juga untuk mempelajarinya kita juga ada di sini. Ini cara ketentuannya ya, mohon maaf. Jadi ini promo-promonya dan untuk produk-produknya juga ada di market ya. Seperti itu. Nah, di sini ya. Ini adalah produk-produk yang kita launchingkan kurang lebih tanggal 5 ya. 5 Februari kemarin, dan mungkin kalau yang belum tahu warna terstruktur itu apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempelajari apa itu warna terstruktur dan produk-produknya yang kita keluarkan adalah BBCA, BMRI, Telkom, Unilever, MDK, dan Goto. Ini adalah turunan saham, dan di sini warna struktur ini cocok mungkin kalau misalnya kita lihat salah satu saham yang kita tampilkan ini mungkin cukup relatif ini ya harganya jauh atau tinggi gitu ya, seperti BBCA yang harga mahal gitu ibaratnya, tetapi dengan Bapak Ibu membeli warna struktur itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan tentunya bisa dimiliki secara mudah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa eh, melihat penjelasannya secara detail di sini. Nah, untuk membuka rekeningnya Bapak Ibu bisa klik registrasi di sini. Nah, ini untuk opening count. Nah,
Opening count bisa masukkan alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu klik di sini ya untuk captcha-nya dan klik register. Nah, ketika sudah masuk ada informasi atau notifikasi terkait link aktivasi, silakan cek alamat email yang tadi didaftarkan dan silakan untuk melanjutkan pembukaan rekening. Nah, di sini juga ada informasi terkait tim CS kami, tim jasa kami untuk Bapak Ibu menanyakan lebih lanjut terkait pembuka rekeningnya, bisa by email maupun WhatsApp, dan jam kerjanya Bapak Ibu bisa hubungi ya di hari Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa dicek aja dan silakan pembuka rekening, kita masih ada promo Fortune Dragon. Oke, Bapak Ibu, di sini sudah ada Mas Andri yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Oke, Mas Andri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Kita langsung mulai ya untuk sesi pertama di kelas siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Halo, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Genvest semuanya. Salam kenal, saya Andrian dari tim Research Retail ya, CGSI, yang hari ini berkesempatan untuk sharing sedikit nih ke teman-teman dengan topik yang tentunya menarik ya, yaitu adalah potensi saham ESG yang melejit. Nah, ini mungkin cocok juga buat Sobat Genvest yang masih awam nih sebenarnya apa sih istilah dari ESG tersebut ya, dan efeknya apa, impactnya apa, dan kenapa kita harus invest di saham-saham yang termasuk saham-saham ESG ini. Oke, kita akan langsung bahas aja mungkin untuk mempersingkat waktu ya terkait dengan saham ESG ini. By the way, tentu untuk di awal pastinya kita harus memahami dulu ya sebenarnya latar belakang ya adanya dari ESG ini sendiri. Sebenarnya kenapa sih pada akhirnya itu ESG itu terada atau dibentuk gitu ya. Jadi tentu kita hidup dalam situasi atau dunia yang cenderung terus mengalami tantangan ya, tantangan baik itu secara mungkin secara domestik ataupun secara global. Mungkin satu isu di sini yang relate dengan ESG sendiri adalah dari tantangan global yaitu terkait dengan climate change atau perubahan iklim sendiri ya, di mana kita sama-sama tahu ya, tentunya perubahan iklim ini sendiri kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya, kalau tidak diperhatikan atau diabaikan, tentu dampaknya akan merugikan kita tentunya sebagai makhluk hidup yang tinggal ya di planet bumi ini. Nah, tentunya perubahan iklim ini disebabkan juga atau relate ya kaitannya dengan pembangunan-pembangunan yang tentunya seiring dengan pengembangan zaman ya, semakin waktu semakin ke sini, perkembangan semakin pesat ya, menggunakan berbagai bahan bakar ya, komoditas, dan akhirnya itu berimpact kepada bumi kita, Bapak Ibu ya. So, dengan masif pembangunan itu berakibat dengan meningkatnya penggunaan sumber daya energi ya, yang terus terkuras, yang terus digunakan ya demi menyelesaikan berbagai target-target pembangunan yang ada. Kemudian juga berbagai aktivitas, usaha aktivitas dari berbagai manufaktur yang menghasilkan emisi karbon atau CO2, yang mana ini merupakan zat yang kurang baik ya tentunya ya. Kemudian juga adanya pressure dan konsekuensi ya pada sumber daya alam ya, serta terjadinya kenaikan dari suhu dunia gitu ya. Mungkin kalau pernah 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 dengar kabar ya, es di Kutub Utara mungkin udah mulai ada yang mulai mencair seperti itu ya karena ada naiknya peningkatan suhu akibatnya perubahan iklim ini. Nah, tentunya kita sebagai makhluk hidup sebagai manusia gitu ya, tentunya kita jangan hanya tinggal di planet ini, tapi kita juga harus aware dan harus merawat ya planet bumi tercinta kita ya agar tetap stabil ya dan tetap nantinya ke depan tetap dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut yang salah satunya adalah perubahan iklim, so masyarakat dunia ini harus benar-benar menyadari ya betapa pentingnya yang namanya sustainability ya, yang itu dapat diterapkan melalui ESG itu sendiri. Jadi isu kenapa ESG ini ada dilatar belakangi oleh salah satu tantangan global yang ada saat ini yang masih relate ya masih terjadi yaitu terkait salah satunya adalah perubahan iklim sendiri itu teman-teman. Nah, so apa itu ESG, singkatan dari apakah ESG itu ya? Jadi ESG ini adalah singkatan teman-teman dari E-nya itu untuk environmental, S-nya itu sosial, dan G-nya atau G-nya itu adalah governance. Jadi environmental, social, and governance. Di mana ESG ini ya
tiga itu tadi, 3 poin itu tadi itu adalah merupakan sebuah standar sebenarnya, sebuah sebuah standar yang memang sudah mengacu pada tiga tiga kriteria utama untuk mengukur yang namanya keberlanjutan atau sustainability tadi, teman-teman semua. Dan so ke depannya ya sini juga sering digunakan pada akhirnya dalam urusan bisnis ya, yang akan menjadi sebuah sudut pandang atau metrik utama lah ya dalam membuat keputusan investasi, dan juga nantinya akan berfungsi sebagai referensi bagi emiten-emiten dalam mereport dari berbagai dampak bisnis ke mereka itu sendiri. So, kaitannya sama investasi adalah sedikit ya. Ketika kita berinvestasi, kita kan banyak mempertimbangkan faktor ya, faktor kinerja keuangan, faktor finansialnya tentunya ya, untuk memperhatikan bagaimana misal net income-nya ya, pendapatannya seperti apa, liabilitasnya ya, dan berbagai aspek kualitatif lainnya juga, misalnya di luar aspek keuangan. Tapi salah satu aspek yang di luar keuangan, aspek non finansial, ESG ini juga menjadi atau dapat menjadi indikator juga ya bagi kita ya untuk memilih perusahaan yang selain memang bisa memberikan potensi cuan yang oke, namun juga perusahaan-perusahaan yang secara bisnis ya tanda kutip ini mampu untuk juga merawat lingkungan juga, teman-teman. So, ESG ini menjadi faktor non finansial yang nantinya juga akan menjadi pertimbangan ya bagi kita para investor untuk menilai aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal yang itu tadi ya, di mana tidak merusak alam ya, dan patuh sesuai dengan peraturan yang ada, pasti seperti itu. So, ESG is environmental, social, and governance. Masing-masing kita coba bedah ya. Maksudnya apa nih kaitannya ya, teman-teman? Oke, yang pertama dulu untuk environmental. Jadi di sini yang dimaksud adalah sebuah emiten yang memang dalam pelaksanaan bisnisnya kan setiap hari emiten itu terus terus berproses gitu ya, memproses produk jasanya ya. Nah, ketika dalam pelaksanaan bisnis tersebut ada harus yang diperhatikan ya. Yang tadi saya katakan relate dengan kaitannya dengan alam seperti itu. Jangan cuma fokus untuk gain profit saja, tapi kalau merusak alam kan kita merugi juga sebagai orang yang tinggal di planet bumi gitu ya. Kita sebagai manusia juga akan mengalami kerugian nanti ke depannya. So, aktivitas perusahaan ini juga harus melihat keberlangsungan alam dan harus menjaga lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Ya. Jadi, alangkah kurang baik dan kurang bijak ya, misalnya kita tega gitu ya memilih perusahaan yang memang oh mungkin dia bisa gain profit, tapi secara kinerja atau secara aktivitas bisnisnya itu sebenarnya merusak alam, kayak misalnya pencemaran limbah yang dihasilkan ya itu akhirnya merusak lingkungan sekitar dan mengganggu saluran air warga misalnya seperti itu ya. Itu kan berarti juga akan berefek negatif juga, teman-teman, walaupun kelihatan dari secara sekilas dia perusahaan yang profit, tapi secara lingkungan dia tidak mampu untuk menjaganya. Nah, itu kita harus aware juga, teman-teman ya, terkait dengan environmentalnya. Kemudian untuk sosialnya. Nah, sosial di sini artinya adalah masih dalam soal gimana perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Cuman poinnya di sini adalah kita memperhatikan bagaimana ketika dia menjalin komunikasi gitu ya. Ketika dia menjalin relasi, hubungan ya itu dalam kondisi yang baik gitu ya. Pastinya antara perusahaan dengan stakeholders-nya. Ya, stakeholders itu apa aja ya. Tentunya sebagai investor bisa jadi masyarakat luas seperti itu ya, nggak cuman ke masyarakat umum, tapi ya secara spesifik misalnya ke supplier gitu pastinya ya, ke customernya atau komunitas dan pihak terkait lain termasuk karyawan juga. Jadi make sure secara poin sosial ini perusahaan itu punya good relationship ya kepada beberapa stakeholders-nya. Ya nggak boleh semena-mena terhadap stakeholders, tapi harus benar-benar bisa menjalin komunikasi yang bagus. Yang berikutnya, untuk yang poin G ya, atau governance ya, di mana perusahaan di sini dalam menjalankan usahanya itu harus memiliki tata kelola yang baik tentunya, ya, bukan yang berantakan. Mengapa? Karena tata kelola juga kalau kita perhatikan, kita sedikit flashback mungkin ke konsep analisis fundamental ketika kita ngomong analisis kualitatif. Di sana juga saya sempat mungkin menjelaskan sedikit tentang untuk
kewajiban kita memperhatikan tata kelola dari perusahaan gitu ya, dari sisi internal seperti apa ya. Di sini tentunya dalam perusahaan yang menjalankan usahanya dengan tata kelola yang baik dari sisi internal, ini harus didukung dengan aspek transparansi serta adanya kontrol internal yang baik dan juga tetap memperhatikan hak-hak investor yang baik. Jadi poinnya itu, yang pertama environmental terkait dengan memperhatikan keberlangsungan alam dan menjaga alam. Poin yang kedua yaitu sosial, bagaimana kita melihat perusahaan itu harus punya good relationship. Yang ketiga, governance harus punya tata kelola yang baik dari internal perusahaan itu sendiri. Itulah konsep dari ESG. Ya, mungkin ini memang tidak atau bukan dari segi penilaian kinerja keuangan gitu ya. Ini mungkin non keuangan, tapi saya rasa ini tidak kalah penting teman-teman dari hanya kita memperhatikan berapa laba, berapa besar utangnya, tapi dari segi kualitatif terkait dengan ESG ini juga harus kita perhatikan ya untuk memaksimalkan nanti pemilihan kita terhadap satu emiten tersebut pastinya. Nah, dan juga ini melanjut terkait dengan adanya ESG ini ya, teman-teman ya. Jadi praktiknya sendiri ya, emiten pun juga turut coba mengaitkan ya eh, tentang aspek keberlanjutan ini dalam SDGs atau Sustainable Development Goals yang ada 17 nih. Ya, jadi singkatnya adalah SDGs ini atau Sustainable Development Goals ini merupakan sebuah action yang secara global udah disepakati. Ya, termasuk juga oleh Indonesia disepakati yang berisikan 17 tujuan, di antaranya juga yang di antaranya ya, yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemudian ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan, dan yang tangguh, dan yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 poin tersebut tentu mengandung makna yang penting, yang harapannya ya, ini kita bisa wujudkan ya. Ini secara masyarakat luas, termasuk juga secara global pastinya ini bisa terwujud ya demi kehidupan yang lebih harmonis juga teman-teman semua, nggak hanya dari segi dari makhluk hidup tapi dari segi keberlangsungan alamnya itu pun juga terjaga dan juga bisa terawat dengan baik tentunya ke depan harapannya seperti itu. Jadi relate nih ESG itu dengan dari program Sustainable Development Goals atau SDGs yang ada 17 ini teman-teman. Nah, dan juga masih soal SDGs ini buat tambah aja sih sebenarnya bahwa SDGs ini juga link ya atau fokusnya nanti ke 5P akan terbagi menjadi 5P yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership di mana tadi ada 17 poin tadi ya itu coba diklasifikasikan ya dari aspek 5P ini teman-teman semua ya khususnya untuk yang pertama untuk yang People misalnya ya jadi aspek yang pertama People yang dimana ini mengakomodasi ada 5 tujuan tadi ya yang relate dari yang kita sempat bahas teman-teman semua yang ada di sini tadi ya terkait dengan tanpa kemiskinan ya tanpa kelaparan kesehatan dan lain sebagainya macamnya jadi fokusnya memang harapannya ya untuk bisa mengakhiri kemiskinan kelaparan dan menjamin martabat kesejahteraan dan juga kesehatan pastinya lalu berikutnya ada planet ya di sini. Ini juga isinya dari 5 SDGs ya, yang totalnya 17 tadi teman-teman semua ya. Yang ada di sini ya. Mungkin ini saya plus sedikit di sini ya, di mana pokoknya terkait dengan pastinya perubahan iklim gitu ya dan tentunya melindungi alam kita ya agar tetap lestari juga ke depannya. Nextnya ada prosperity ya terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial, teknologi yang sejalan atau inline dengan alam yang juga diharapkan ke depannya bisa menyejahterakan manusia juga pastinya. Next piece ya di mana untuk mendorong
masyarakat yang damai, ya, yang adil dan juga yang inklusif pastinya. Kemudian yang terakhir ada partnership, ini mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan global yang solid. Gitu, seperti itu. Jadi fokus dari 17 tujuan tadi terbagi menjadi 5P atau 5 poin ini ya teman-teman semua ya, yang tentunya ini akan lebih spesifik dan klasifikasi pun udah jelas nih gambarannya dari 17 aspek tadi ya, masih acak susunannya. Nah, nextnya itu tadi sekilas ya soal ESG, sedikit latar belakang, dan ternyata ESG itu erat kaitannya sama suatu agenda penting secara global, itu dari SDGs itu tadi. Kemudian kita ngomongin investnya, ya kita ngomong ESG investingnya. Nah, kita sebagai seorang investor juga bisa berperan aktif loh. Kita bisa membantu ya untuk pastinya mensupport ya sustainability ini melalui kebijakan investasi kita, yaitu dengan melakukan investasi yang berbasis ESG, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti secara tidak langsung misalnya sudah memilih emiten-emiten yang punya skor ESG yang baik, berarti teman-teman juga sepakat ya bahwa itu juga merupakan dukungan ya untuk mendukung sustainability yang oke ya, yang telah dibentuk dari awal kebijakan investasi kita. Nah, ini mungkin secara sekilas tadi sempat saya singgung ya terkait dengan sedikit ya mungkin ada upgrade ketika kita beranjak dari invest pada umumnya menjadi ESG investing. Invest pada umumnya tentu beberapa aspek yang kita perhatikan yang tadi sempat saya sampaikan, misalnya aspek kinerja keuangannya gitu ya. Lalu kita pahami betul-betul bagaimana model bisnis perusahaan tersebut secara detailnya gitu ya, seperti apa. Kemudian pastinya juga melihat dari sektor industrinya, ya itu mendukung atau tidak, dan juga ke depan prospek usahanya, strateginya, ya misinya apa, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ketika kita masuk ke ranah ESG, nah kita upgrade sedikit, ya awareness kita juga untuk melihat yang namanya aspek-aspek seperti environmental, sosial, dan juga governance. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ya, nggak signifikan banget beda, tapi mungkin kalau bahasa saya lebih sedikit ditambahan aja untuk perspektifnya. Jadi nggak cuman fokus seperti yang klasik keuangan dan juga industri atau bisnis, tapi tambahkan juga dengan faktor-faktor dari ESG ini sendiri. Mengapa kita disarankan untuk menambah faktor dari environmental, social, and governance tersebut? Ya, tentunya harapan besarnya nanti ke depan ya kita sebagai investor setelah kita melakukan analisis yang awal nih, kita belajar kinerja keuangannya seperti apa. Oh, oke, ternyata kinerjanya bagus, gitu ya, model bisnisnya juga juga kuat misalnya seperti itu. Yang harapan pasti akan memberikan return tinggi yang konsisten. Nah, dengan ESG juga ya, tentu dalam jangka panjang ini juga akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan ya, dan seluruh dari planet kita gitu seperti itu. Jadi nggak cuman kita mengharap return ya untuk diri kita, tapi kita juga punya ekspektasi untuk memberikan dampak positif juga bagi planet yang kita singgahi ini ya, untuk bumi yang tercinta seperti itu. Jadi isunya terkait dengan memang bagaimana perusahaan itu bisa menerapkan ESG yang terkait dengan alam itu sendiri ya, menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Oke, so investasi ESG tujuannya adalah atau harapannya kita bisa tetap bisa mendapatkan return yang tinggi secara konsisten, namun secara long term kita bisa memberikan dampak positif pada masyarakat dan juga planet itu sendiri. Nah, terkait dengan sustainability itu sendiri ya, sebenarnya ini ada reportnya yang bisa kita akses untuk membaca seperti apa sih ya rangkuman ya sustainability dari emiten tersebut pastinya, di mana ini memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial ya, ya yang pastinya kesimpulannya ya untuk bisnis yang berkelanjutan seperti itu. Nah, sustainability report ini buat yang bingung dapetnya dari mana Mas gitu ya. Akses dari mana? Free ataukah bayar? Tentu ini free, bisa teman-teman akses ya. Cari di website resmi perusahaan, itu biasanya ada, atau di website IDX, idx.co.id teman-teman semua. Ini saran saya menjadi satu hal yang wajib diperhatikan dan dibaca dengan berhati-hati ya. Jadi jangan cuma fokus kepada lab coaching saja, tapi ini sedikit agak di skip. Harus balance teman-teman semua untuk kita melihat bagaimana keberlanjutan dari perusahaan tersebut seperti itu. Nah, pasti teman-teman udah mulai kepo kira-kira
ada saham apa aja yang termasuk dari indeks ESG ini sendiri gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini ada 4 indeks saham ya. Indeks udah mulai kenal ya. Jadi indeks itu singkatnya adalah sekumpulan saham ya. Tentunya kenapa dibentuk, kenapa dikumpulkan seperti ini ya? Karena maksudnya punya kriteria seperti itu ya. Jadi punya kriteria tertentu yang harapannya kriteria itu ideal ya dan juga bisa meyakinkan investor untuk bisa berinvestasi dengan lebih mudah lagi. Karena salah satu manfaat indeks kalau menurut saya pribadi ya dari saya mengalami juga, at least ini membantu kita memudahkan untuk masalah stock picking di awal seperti itu. Ya, karena pasti kan ketika teman-teman baru join, ketika teman-teman baru buka akun misalnya mau trading, mungkin agak sedikit bingung mau beli saham apa karena banyak sekali itu ya. Nah, salah satu caranya adalah bisa melewati indeks, ya indeks saham. Dan terkait dengan ISG saya ulangi kembali, ada 4 di sini, ada IDX, IDX, ESGL atau ESG Leaders, ada ESG Sector Leaders Indonesia KHT, gitu, IDX KHT, ada indeks Sri KHT, kemudian ada indeks ESG Quality Quality 45 indeks ke hati seperti itu. Ya. Nah, mungkin teman bisa baca definisinya masing-masing di sini ya. Misalnya untuk ESG leaders ya ini ada 15 sampai 30 saham yang punya penilaian ESG yang baik ya. Tentunya tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan dan punya likuiditas yang tinggi. Nah, ini juga likuiditas ini penting juga teman-teman semua ya. Kenapa? Karena dengan likuiditas yang tinggi ya, ya secara bisa dikatakan ya berarti kan rame gitu ya. Rame dan kalau di saham likuiditas itu sangat penting karena untuk membantu kita bisa trading dengan nyaman seperti itu ya dengan likuiditas yang ada. Kemudian ada indeks Sri Kehati. Mungkin ini indeks yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan teman-teman ini mungkin bukan indeks yang baru banget gitu ya. Jadi indeks ini mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat yang memiliki kinerja yang baik tentunya dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan. Ada juga next ada ESG Sector Leaders IDX KHT yang di mana indeks ini berisikan saham-saham ya dari hasil penilaian ESG yang di atas rata-rata sektornya ya, serta tidak lupa memiliki likuiditas yang baik pasti seperti itu. Nah, nextnya untuk ESG Quality 45 Index, KATI ya, itu adalah yang bersifat 5 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG, teman-teman semua ya. Nah, ini kan baru nama-namanya nih tadi ya. Nah, mungkin teman-teman kepo untuk melihat langsung seperti apa ya isi dari saham-saham ini seperti ini. Nah, Sobat Genvest bisa coba langsung aja ya, klik, saya contohkan ya. Kita tahu bersama-sama, kita menuju ke website idx.co.id, ini kita enter aja. Oke ya. Kemudian kita pilih indeks saham. Nah, di sini kita atur nih, misalnya kita mau saham apa. Gitu ya, teman-teman semua ya. Nih, misalnya IDX ESGL seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah indeks ini akan mempermudah kita setidaknya ya, atau misalnya Serika hati gitu ya, mempermudah kita ya untuk coba melihat ya beberapa saham-saham yang sudah otomatis sudah difilter yang masuk kategori ESG, tinggal ke depannya kita melanjutkan riset secara pribadi ya sesuai dengan tujuan dan juga profil dari risiko yang udah kita sepakati untuk kita tolerir teman-teman semua. Oke, juga ada ini ya ISGS KHT, ISGQ KHT ya teman-teman semua di sini bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, oke, misal contoh ini aku coba buka satu ya, misalnya seperti ini ya. Oke, sebentar coba aku tunjukkan. Bentar, kita sedikit beralih screen ya. Oke, ya ini ada contoh dari indeks IDX ESGL, teman-teman ya. Ini periode masih aktif sampai 19 Maret. Nah, di sini teman-teman bisa mengidentifikasi nih 30 saham ya yang termasuk dari IDX ESGL indeks tersebut. Ya, di sini ada ACES, ada Akra,
Big Bags juga di sini ada gitu ya. Kemudian kita lihat ada emiten properti juga di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa cek seperti ya seperti itu. Sama juga cara seperti yang lain, misalnya kalau mau ngecek tadi Serikati dan lain-lainnya juga melakukan hal yang sama dengan kunjungi dari website IDX teman-teman semua ya. So easy ya untuk kita bisa mencermati saham-saham yang masuk ke dalam konteks ESG ini sendiri seperti itu. Ya, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya ESG Risk Ratings di sini besarannya berapa. Oke, nanti ada penjelasan setelah ini biar teman-teman paham maksudnya apa nih ESG Risk Ratingnya. Baik, kita balik dulu sedikit ya teman-teman ya. Jadi ada 4 indeks yang bisa teman-teman maksimalkan atau sebagai start awal ya, sebagai screening awal untuk teman-teman melanjutkan tahap analisis berikutnya. Baiknya emang seperti itu. Jadi daripada kita satu-satu repot nyari ya dari mungkin 900 saham yang ada di bursa saat ini, mending kita buy index ini yang paling memudahkan seperti itu. Nah, tentunya ESG ini punya manfaat ya, punya manfaat ya. Tentunya bisa teman-teman perhatikan, baik itu manfaat bagi perusahaan maupun bagi personalnya, individu investornya. So, buat perusahaan jelas yang pertama ya, itu mengelola risiko dan juga mengambil peluang seperti itu. So, implementasi ESG dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mendorong inovasi dari perusahaan tersebut ya agar bisa meng-create nantinya minat atau demand dari market ya sehingga bisa berbondong-bondong untuk eh, membeli ya atau menggunakan produk atau jasa dari suatu emiten. Jadi coba cari peluangnya sampai ke arah sana teman-teman dan pastinya risiko dengan yang pasti risikonya bisa terkelola. Kemudian menjaga reputasi perusahaan ya dengan sustainability yang terus konsisten dan pastinya berkualitas ini akan meningkatkan kepercayaan dari berbagai stakeholders tentunya. Jadi secara reputasi perusahaan ini harapannya terus mengalami bahkan mengalami kenaikan yang positif gitu ya teman-teman ya. Berikutnya menarik investor. So investor yang punya fokus atau punya view ya terhadap ESG ini yang tadi kita tahu ya, si ESG selain memang perusahaan tersebut fokus untuk gain profit gitu ya teman-teman semua ya, teman-teman semua. Tapi perusahaan juga harus memperhatikan dari aspek lingkungan dan ini pun bisa kita lihat dari secara long term view-nya biasanya gitu ya. Investor yang benar jangka panjang ya tentu harus coba mengkaji lagi dari segi ESG-nya jadi punya nanti gambaran long term view yang lebih lengkap lengkap kembali. Berikutnya manfaat bagi perusahaan lain adalah ini cukup adaptif terhadap perubahan peraturan dan regulasi gitu ya. So perusahaan lebih adaptif dengan tren perubahan lanskap secara regulasi dan lebih unggul dari kompetitor ya dalam menghadapi perubahan itu dari manfaat perusahaannya. Kemudian bagaimana dari investornya? So, di investornya sendiri ya, investasi di perusahaan dengan bisnis yang sangat resilient. Seperti itu. Ya, jadi maksudnya apa? Investasi berbasis ESG itu sifatnya resilient, tangguh gitu ya, dan cara apa juga men-create sebuah value jangka panjang yang menarik juga seperti itu. Kemudian nextnya adalah return yang kompetitif di mana peningkatan efisiensi dan inovasi dalam merasa ESG ini itu punya juga meningkatkan kinerja perusahaan yang diharapkan memberi imbal hasil yang lebih kompetitif. Yang terakhir itu ada juga dengan kita menerapkan ESG ini secara langsung kita lebih berhati-hati dan melakukan diversifikasi portofolio. Ya, so untuk manfaat investor itu setidaknya ada 3 juga teman-teman semua. Nah, berikutnya ya untuk terkait dengan penilaian ESG sendiri yang tadi sempat saya singgung ya ada yang namanya rating gitu ya tadi yang di bagian indeks ya ada bagian rating itu berapa. Nah, penilaian ESG ini sendiri ya ini menggunakan konsep dari komposisi risiko ya di mana perusahaan itu akan dihadapkan pada 2 dimensi yaitu ESG yaitu Exposure Management gitu ya singkatnya seperti itu. Dan untuk penilaiannya sendiri dan nilai-nilai dari emiten tersebut kita bisa langsung klik aja di sini misalnya ya. Oke, saya coba ganti dulu pindah kita ke Chrome gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya Sobat Gaming bisa memperhatikan ya terkait dengan sustainability tersebut dan dengan ESG. Nah,
Ini gambaran angka-angka atau rasio-rasionya risikonya ya, teman-teman sih ya 0 sampai 10 hingga lebih dari 40. Nah, ini masing-masing kategorinya ya. Dan teman-teman bisa lihat dari deskripsinya ya. Jadi setiap tentunya di sini punya perbedaan ya terkait dengan setiap pemenuhan risikonya ya, skor risikonya ya. Kalau misalnya lebih dari 40% maka punya risiko ESG yang kuat seperti itu. Ya, tapi kalau 0 sampai 10 dianggapnya cukup baik, teman-teman. Nah, dan juga ya selain dengan penilaian ESG, ya mungkin teman-teman juga mulai kepo ya seperti apa perusahaan-perusahaan yang tercatat ya dalam ESG indeks ini sendiri, teman-teman. Bentar, saya ganti screen-nya dulu mungkin ya. Wait, ya sudah, sorry, bukan di sini teman-teman. Ih, Bentar, aku coba klik ulang ya. Ya, setelah ini ya. Jadi kita bisa memperhatikan nilai ESG-nya berapa. Kalau tadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang penilaian saham-saham ESG dan itu ada ratingnya tuh, ada besaran angkanya berapa tadi. Nah, Sobat Gimas juga bisa perhatikan di sini, gitu ya, kode-kodenya. Ya, yang nilainya baik tadi kita balik lagi ya, teman-teman semua ya. Oke, sorry mungkin belum ke-share ya, bentar. Oke, harusnya udah ke-share ya. Jadi, ya, balik lagi saya ulangi. Untuk melihat atau mengukur berapa nilai ESG satu emiten, sebenarnya di bursa ada gambarannya, teman-teman lihat di sini. eh Teman-teman bisa cek ya, nilai yang bagus itu sebesar apa. Kita sedikit balik lagi ke tab sebelumnya ya, teman-teman. Nah, jadi nilai yang bagus ya, atau punya secara risiko yang rendah gitu ya, itu under 20 sebenarnya idealnya under 20 angka ratingnya. Nah, teman-teman atau sobat Genfest kita bisa balik lagi kita perhatikan di sini ya. Nilai yang di bawah 20 seperti apa? Kita tahu nama emitennya seperti itu ya, yang tanda kutip juga ramah lingkungan. Ya, berarti kalau emiten coal atau emiten batu bara nggak ramah lingkungan dong, Mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kita kita coba urutkan ya dari yang paling besar ya. Ya, lihat ya dari yang paling besar ada beberapa emiten seperti Adaro ya, energi, Adaro Mineral seperti itu ya. Ini merupakan ini merupakan emiten-emiten yang dengan tingkat lihat besaran ya ratingnya ini cukup 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 besar nih ya. Kita misalnya emiten coal yang tentunya secara lingkungan ini agak kurang baik ya, sehingga secara penilaian ESG-nya pun ya terlihat ya besarnya seperti itu nilai ratingnya teman-teman semua ya. Jadi untuk penilaiannya sendiri pun ESG-nya itu udah oke atau belum juga kita bisa pertimbangkan dan ambil langsung di website Bursa Efek Indonesia untuk cara cepatnya teman-teman seperti itu ya. Di mana BI ini juga kalau kita ketahui ya, ini bekerja sama dengan Morningstar Sustainalytics ya untuk melakukan penilaian ESG tersebut teman-teman semua. Oke, ya ini saya enak ya udah dapat gambaran nih. Oh ini di bawah 20, ini di bawah 10 gitu ya. Oke, tinggal diatur aja. Nah, kita sedikit beralih kembali ke slide ya. Jadi eh, penilaian ESG ini penting, teman-teman harapan jangan sampai kelewat nanti. Oke, nextnya terkait dengan topik dari CGSI untuk saham-saham yang masuk kategori ESG itu ada apa aja ya? Dari kami untuk yang pertama itu ada BNI ya atau BBNI ya di sini ya. Rekomendasi kita masih add dengan target price-nya itu di 6750 ya teman-teman. Dan untuk skor ESG-nya sendiri ya buy dari Refinitiv ya. BNI ini skornya A minus teman-teman semua ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada improve yang sebelumnya hanya B plus di 2017 seperti itu ya. Dengan A untuk urusan sosial
pilarnya ya, untuk pilar sosialnya, yang B untuk environmental atau lingkungannya. Dan tentunya di sini kita perhatikan juga ya, ada beberapa komentar dari tim riset kita mengapa BBN ini juga menarik ya, selain memang secara ini masuk ESG yang cukup oke. Jadi BNI ini udah menggambarkan ya adanya kemajuan transformasi yang baik di bawah pejabat yang baru, manajemen barunya ya. Dan menurut kami, proporsi debitur berkualitas yang tinggi telah meningkat juga secara konsisten dan itu membantu biaya kredit dan profitabilitasnya dalam beberapa tahun ke depannya. Nah, ini sini mempermudah kita untuk membaca juga ulasan secara ESG, teman-teman semua ya. Ini kita kutip dari riset kita juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ya, tentunya bisa bergabung sebagai nasabah sehingga bisa menikmati berbagai akses atau beberapa fasilitas ya untuk mengambil knowledge juga sesuai dengan seperti ini ya. Misalnya kita ngomong topik highlight, ini juga ada gambarannya nih ya dengan topik ini yang kita highlight yaitu adalah ESG ini sendiri teman-teman semua ya. Jadi BNI masih rekomen dengan TP di 6750. Berikutnya adalah BMRI dengan target ke 7780. BMRI secara penilaian ISG sendiri by Refinitiv ya ini sedikit beda ya teman-teman semua. Untuk by Refinitiv sendiri ya ini A minus teman-teman semua ya. Dan ini ada kombinasi dari hasil ya dengan A minus ya untuk sosial, A untuk governance dan B untuk environmental seperti itu ya. Nah, ini hal ESG juga udah ada teman-teman di sini bisa teman-teman baca ya. Jadi selain kita ngomong dari ESG-nya juga untuk Mandiri sini secara kinerjanya ini kami cukup suka dengan bagaimana Mandiri itu bekerja ya. Di mana ini ada peralihan dari segmen imbal hasil yang standar yang menjadi imbal hasil yang lebih tinggi yang mana pastinya itu akan menjadi keuntungan bagi BMRI. Jadi ada switching nih ya teman-teman ya dari produk Mandiri fokus ke imbal hasil yang lebih tinggi ya sementara biaya kredit juga menurun pastinya dan rasio casanya juga mengalami peningkatan yang signifikan karena digitalisasi yang begitu masif hingga saat ini seperti itu ya. Dan BMRI ini secara kinerja fundamental juga cukup baik. Kemarin peningkatan labanya untuk 2023 juga tinggi ya teman-teman, tinggi ya, tinggi sekali ya angkanya ya. Dan tentunya harapannya untuk ROI-nya juga cukup baik nanti ya teman-teman dan terus melanjutkan kontinuitas dan pastinya yang ditunggu adalah dividen gitu ya. Dan biasanya emiten-emiten ini memberikan dividen juga naik angka juga cukup lumayan seperti itu ya. Jadi Mandiri memang secara katalis cukup positif juga teman-teman dan sahamnya pun juga dari kemarin sempat beberapa kali rekor gitu ya menyentuh all time high ya dan harapannya tetap melaju ya untuk dari fase bullishnya juga. Jadi dengan TP tadi di 7780 rekomendasi kita masih add untuk BMRI. Kemudian untuk Telkom Indonesia ya ini atau Amiro Telkom gitu ya. Ini juga masuk stok pick kita teman-teman untuk 2024 ini ya dengan target price itu ke 4.700 teman-teman semua di sini ya. Telkom termasuk saham IHC juga ya. Bisa teman-teman baca nanti ulasannya ya. Tapi secara ringkas ya, Telkom ini saya kita kutip memang punya ada ekspektasi atau yang memperkirakan IPS ini akan tumbuh 10-11% gitu ya. Dan juga cash flow, operating cash flow yang cukup menarik ya, juga cukup oke ya, yang juga solid pastinya di 2023. Jadi ada tiga ya terkait dengan topis kita yaitu ada BNI, BMRI dan juga ada Telkom Indonesia yang bisa menjadi pilihan stock pick teman-teman ya terkait dengan saham ESG ini sendiri. Oke, so mungkin itu singkat ya terkait dengan ESG investing. Jadi pada intinya kesimpulannya teman-teman kita sebagai seorang investor tentu alangkah lebih wise-nya lagi ya ketika kita juga memikirkan bagaimana kelangsungan alam juga ya, tentunya kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya tersebut. Jadi kita bisa lebih optimal lagi memilih perusahaan ya yang juga punya ya tata cara aturan yang baik ya dalam perhatian lingkungannya juga seperti itu. So tadi langkah sederhananya teman-teman bisa buat yang mungkin yang belum begitu aware bisa coba menuju ke indeks saja sama saja termasuk ESG ya teman-teman di sana baru teman-teman bisa lanjutkan analisisnya seperti itu.
Oke, jadi sekilas itu ya yang dimaksud dengan ESG investing. Tidak jauh berbeda dengan investasi pada umumnya, cuman hanya sedikit tambahan bahwa ada tiga aspek yang kita perhatikan. Sekali lagi saya ulangi, environmental, social, dan governance seperti itu. So thank you atas waktunya. Mungkin itu sedikit ulasan. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin aku balikin dulu ke Mas Wisnu. Dan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ya. Monggo sampaikan aja. Dan sedikit saya sampaikan jangan lupa untuk follow CGSI ya, atau CGSI_ID karena nanti semua info, edukasi semua ada di sana, semua promo-promo juga ada di sana pastinya seperti itu. Silakan Mas Wisnu. Teman-teman masih boleh ya Oke, kalau ada yang nanya ya. siap. Oke, thank you Mas Andri. Pembawanya cukup jelas ya dan apa ya lengkap banget nih. Mungkin buat Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung dengan Mas Andri itu bisa langsung diskusi aja melalui kolom Q&A atau di kolom chat ya yang join melalui webinar Zoom ya seperti itu. Karena tadi Mas Andri sudah menjelaskan secara detail nih dari jam setengah dua ya sampai menjelang setengah tiga ini. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau nanya nih Mas Andri. Kalau ini kita nanya yang ringan-ringan aja ya. Kalau misalnya nasabah atau mungkin yang join pada siang hari ini tuh untuk melihat investasi jangka pendek atau jangka panjang itu biasanya menggunakan analisa apa nih Mas? Kalau misalnya sebagai contoh, apakah jangka pendek lebih cocok ke teknikal atau jangka panjang untuk fundamental? Nah, kira-kira lebih cocok mana nih Mas untuk menggunakan dari kedua metode investasi tersebut? Nah, terus yang selanjutnya, apa sih saran-saran Mas kalau misalnya kita sudah investasi atau sudah membeli saham gitu? Apakah kita langsung metodenya itu harus day trade atau memang lebih cocok untuk jangka panjang langsung. Jadi kalau ketika buka aplikasi kita ya iTrade terus membeli salah satu saham itu, apakah kita harus mantau terus atau bagaimana nih Mas? Atau lebih cocoknya, oh saya mau langsung menjadi trader gitu. Nah mungkin ada masukan nih Mas Andi atau bagaimana? Oke, thank you Mas Wisnu atas pertanyaannya, pertanyaan yang menarik juga ya. Ya pastinya mungkin sobat Genvers di awal akan mengalaminya gitu ya. Jadi terkait view dulu tadi ya, view-nya apakah ketika baru menjadi investor, apakah langsung menjadi seorang day trader, apakah harus menjadi investor jangka panjang seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke analisisnya apa, jadi kalau ngomongin soal view ini kan relate nih. Jadi untuk view ini sendiri teman-teman, yang pertama kali harus dipahami adalah view ini menyesuaikan dengan strategi kita. Kita tidak bisa didikte orang lain atau mungkin mengikuti orang lain gitu ya. Melihat si A berhasil kita ikuti si A gitu. Enggak juga. Tergantung sama di awal dulu teman-teman misalnya targetnya, strateginya, tujuannya seperti apa. Dan disesuaikan dengan profil risiko juga. Contohnya misalnya saya invest karena memang sengaja untuk memprepare misalnya tabungan sekolah anak yang nanti akan beranjak mulai masuk sekolah contohnya misalnya 3 tahun lagi, 3-4 tahun lagi gitu ya dan berarti kan ada spare waktu hampir 4 tahun di mana kita bisa manfaatkan untuk investing. Nah itu berarti kan ngomongin ada prinsip jangka panjang. Tapi ada juga orang-orang yang view-nya memang sengaja biar untuk uangnya muter aja gitu ya, biar liquid ya, jadi akhirnya ditradingkan untuk jangka pendek juga nggak masalah. Tapi buat newbie investor, buat yang baru bergabung ya, tentunya saran saya bisa start dulu dari pertama-tama mengenal bagaimana konsep investasi itu dengan dimulai dari investasi jangka panjang. Nanti ada waktunya kok teman-teman akan mulai mahir dan mulai memahami ya beberapa jenis-jenis metode trading. Salah satunya adalah day trading juga nantinya. Dan terkait dengan analisisnya sendiri, memang untuk analisis ini ada dua ya, fundamental dan juga teknikal. Lalu kaitannya yang mana nih? Misalnya terkait dengan view-nya tadi, kalau misal long term itu bagusnya pakai apa? Nah, untuk long term sebenarnya kedua-duanya bagus ya, tapi mungkin sedikit kalau dikatakan lebih cocok atau lebih compatible gitu ya. Long term view itu akankah lebih klop kalau memang kita padukan dengan analisis fundamental? Karena gini, salah satu analogi sederhananya. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli sebuah barang, pastinya kita akan mengecek kualitas barang tersebut, setuju gitu ya. Misalnya Mas Wisnu nih, misalnya Mas Wisnu beli sepatu gitu ya, pasti akan coba dicek dulu bahannya, ya jahitannya seperti itu ya, insole-nya bagus atau tidak. Pokoknya kualitasnya harus number one ya, agar nanti ke depannya
awet dan pasti worth it juga sesuai dengan harga yang kita beli gitu ya. Karena kan kita pakai sepatu nggak tiap hari ganti, maksudnya nggak tiap hari ganti baru gitu ya, juga ke depannya seperti itu kan. Nah, investasi jangka panjang juga seperti itu. Jadi kita pastikan kita beli barang yang berkualitas, saham yang berkualitas untuk ke depannya pun bisa memberikan return yang berkualitas juga. Nah, untuk yang jangka pendek mungkin akan lebih oke, lebih klop ketika disandingkan dengan analisis teknikal. Mengapa? Karena teknikal analisis itu kan sudut pandangnya atau objektif objek dari analisanya adalah harga saham. Ya, jadi data yang disajikan yang dibutuhkan memang yang relate dengan teknikal yang view jangka pendek adalah pergerakan harga saham yang paling cepat kita dapat. Itu akan lebih cocok dibanding teman-teman hanya mau fundamental tapi untuk day trading misalnya ya data fundamentalnya itu enggak. Contoh laporan keuangan misalnya itu kan paling cepat per kuartal gitu ya, nggak bisa per hari bahkan per menit per jam itu ada kan belum tentu teman-teman semua. Jadi teknikal itu akan lebih make sense ya buat trading jangka pendek. Tapi sebetulnya keduanya ini bisa dikombinasikan kok. Cuman memang porsinya aja. Porsinya mungkin akan lebih berat kemana gitu. Misal kalau misal teman-teman jadi seorang investor jangka panjang ya, setelah mengkaji bagaimana kualitas barang tersebut atau saham tersebut, udah cocok nih ya, udah oke dengan saham A, baru nanti kita padukan dengan teknikal untuk memberitahu kita atau membantu kita dalam menentukan titik entry atau titik belinya, momentum yang tepat di mana gitu kan ya. Kadang kan namanya market ya, walaupun perusahaan yang bagus tapi ada harga harga itu kan kadang tidak rasional gitu ya. Ada di mana momentum lagi jelek, kalau kita masuk momentum yang lagi jelek, walaupun perusahaan emang kondisinya lagi bagus tapi secara iklim lagi kurang bagus, yang ada kita akan nanti bisa berpotensi mengalami kerugian. Makanya untuk menemukan momentum pakai teknikal gitu. Untuk trader juga pakai fundamental juga bisa disarankan juga, cuman mungkin bobotnya akan lebih ke teknikal banyak ya. Misalnya kita udah bikin watchlist beberapa saham yang kita pantau ya berdasarkan mungkin candlenya yang oke, volume yang bagus, indikator teknikal yang bagus. Tapi kita perhatikan juga dari aspek fundamentalnya, gitu ya. Lagi mendukung nggak nih, misalnya inflow asing ke sana seperti itu ya. Inflow asing ke sana berarti misalnya ada kinerja kinerja keuangan yang baru dilaporkan cukup baik dan lain sebagainya. Jadi akan relate untuk menemukan katalis-katalis jangka pendek dalam trading tersebut nantinya ya. Itu mungkin jawaban saya, Mas Wisnu ya. Semoga dapat gambaran nih dan nggak bingung nih buat investor pemula nantinya. Oke, dijawabnya sangat lengkap ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa menjadi gambaran nih untuk tips gimana untuk memulai trading ya atau investasi di pasar modal. Jadi ya itu sudah dijelaskan oleh Mas Andri. Mungkin mungkin kalau ada yang ingin bertanya jangan malu-malu bisa tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi kita bisa sambil sharing mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A. Ya, silakan Sobat Genbest, Bapak Ibu yang sedang nonton di live Facebook juga boleh banget gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan disampaikan aja. Mudah-mudahan udah pada paham nih kalau udah nggak ada yang nanya ya. Iya, kayaknya sih udah pada paham nih karena Mas Andri udah menjelaskannya detail banget nih di sesi pertama tadi. Mungkin udah terjawab semua, jadi tidak ada pertanyaan sepertinya. Oke. Oke, Mas Andri, thank you ya Yap. untuk membawakan materi pada siang hari ini. Kita langsung aja Mas Andri untuk membawakan sesi kedua, kita belajar langsung cara menggunakan aplikasi dari iTrade. Thank you Mas Andri. Oke, thank you Mas Wisnu ya. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Silakan dilanjut nih nanti bisa belajar langsung beberapa tips and trick ya menggunakan aplikasi iTrade yang pasti lengkap banget nih Mas Wisnu ya. Jadi silakan Mas, Betul. monggo. Thank you. Thank you Mas Andri. Oke, kita lanjut ya ke sesi aplikasi iTrade ya. Mungkin kalau misalnya yang belum buka rekening di CGS Internasional Sekuritas, nama aplikasi kita adalah iTrade gitu ya, lebih dikenal iTrade karena saat ini kita sedang bertransisi ya dari nama kami dari CGS CIMB ke CGS Internasional seperti itu ya. Jadi dulu kita bernama CGS CIMB iTrade, tapi sekarang sudah menjadi CGS internasional seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja membahas terkait aplikasi terbaru ya. Jadi, monggo kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi, coba kita login di sini. Kita coba share screen ya. Nah,
saat ini kita sudah login di aplikasi iTrade ya, iTrade dari CGS Internasional. Jadi ketika sudah membuka rekening, Bapak Ibu bisa langsung login dengan user ID dan password ya. Jadi kalau misalnya sudah buka rekening itu biasanya hal pertama yang diterima oleh Bapak Ibu adalah nomor RDN atau rekening dana nasabah seperti itu ya. SID ya, SID itu kalau di kita gitu ya saat ini mungkin kalau yang belum tahu SID itu di baratnya kayak KTP, tapi kalau kepanjangan dari SID adalah Single Investor Identification seperti itu ya. Jadi untuk buka rekening itu hanya satu SID aja ketika eh, buka rekening di sekuritas ya seperti itu. Jadi ada SID, ada RDN dan SRE gitu ya. Jadi nanti akan dikirimkan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu juga akan langsung dikirimkan user ID beserta password dan PIN. Nah, kalau kita lihat di sini user ID nanti dikirimkan seperti itu ya. Dan ini tidak bisa dirubah-rubah untuk user ID, tapi untuk password dan PIN itu bisa dirubah. Nah, kalau password ini gunanya untuk login pertama kali. Kalau PIN itu kebutuhannya untuk login, sorry, untuk kita eh, mau order ya. Jadi nanti ada konfirmasi order yang nanti kita tampilkan seperti itu. Oke, kita langsung login aja. Jadi di sini ada tanda mata ya. Jadi kita bisa cek apakah password yang kita input sudah sesuai atau belum. Dan untuk mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu eIPO, kita juga ada langsung ada shortcut IPO ya, eIPO untuk pemesanan. Jadi nanti langsung diarahkan ke website resminya eIPO dan nanti Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan. Seperti itu. Oke, kita login di sini. Oke, tampilan saat ini adalah tampilan 4 order book ya yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, mungkin kalau misalnya masih bingung, 4 order book ini adalah menampilkan saham-saham yang mungkin kita ingin order. Nah, itu kita bisa berubah saham-sahamnya. Misalnya sebagai contoh, kita di sini ada saham gula atau buka atau brand ya. Itu kita bisa merubah-berubah, misalnya jadi Telkom atau menjadi BBCA, ini bisa dirubah. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini juga kita bisa melihat dari last trade harga terakhir dari saham tersebut. Nah, kalau kita lihat BBCA ini terakhir di harga 9.975 ya. Dan di base bid-nya saat ini di 9.950. Bid offer-nya 9.975. Nah, mungkin nanti kita jelasin nih apa perbedaan harga bid maupun harga offer. Lalu selanjutnya di sini juga kita lihat ada harga open. Nah, harga open ini adalah harga pembukaan tadi ya, jam 9 pagi itu. Kalau BBCA mungkin ada pre-opening ya, jam 8.45 itu akan langsung kebentuk harganya. Dan di sini ada harga tertinggi, harga terendah, dan preview close. Jadi ini harga yang hari ini terjadi. Jadi kalau kita lihat harga opennya itu di 9.900, harga tertingginya sama ya dengan last trade hari ini tadi barusan di 9.975 dan harga terendahnya di 9.900 dan preview close ini penutupan harga sebelumnya atau harga kemarin. Seperti itu. Jadi informasi yang ada di order book ini lengkap. Lalu selanjutnya di sini kita lihat di sini ada lots ya, ada bid maupun offer dan lots lagi di sini. Nah, ini mungkin kita jelaskan kalau lots ini adalah jumlah antrian lot ya, atau kalau misalnya kita order itu minimal satu lot. Jadi kalau kita lihat di sini ada 41.484, ini adalah antrian lot dari investor ketika membeli di harga tersebut. Nah, berapa sih kalau kita mau beli saham itu harus beli berapa lembar atau berapa lot gitu ya. Nah, kalau di online itu harus satu lot. Nah, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kita tidak bisa membeli di bawah satu lot atau di bawah 100 lembar saham seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada harga bid ya, harga bid maupun harga offer. Nah, harga bid ini itu mengantri untuk ingin membeli harga yang lebih murah. Kalau offer itu adalah harga yang atau bisa dibilang adalah harga premium seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mau membeli di harga bid pasti kita statusnya open. Karena apa? Kita pengen mendapat harga yang murah. Ketika saham BBC itu naik terus, maka kita mendapatkan capital gain yang cukup signifikan atau persentase yang lumayan seperti itu ya. Karena kita membeli modal yang lebih murah. Apakah kita bisa membeli di harga over? Tentu bisa seperti itu ya. Tapi harganya harus lebih sedikit mahal
tapi kita bisa transaksinya match seperti itu. Nah, kita simulasikan seperti ini. Ketika kita mau beli saham BBCA, misalnya di harga 10.000, ya kan? Sedangkan sekarang marketnya atau last rate BBCA di 9.950, berarti kan kita jauh lebih mahal membelinya gitu ya. Sedangkan harga BBCA itu kita bisa dapat di 9.950. Berarti kita bisa langsung match transaksinya di sini. Dan di sini kalau kita lihat banyak antrian yang ingin jual. Jadi investor itu yang sudah mempunyai saham BBCA itu ingin menjual sekitar antriannya di 100.658 lot. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli di harga 10.000, itu bisa langsung match karena ketika si penjual atau investor yang ingin jual saham tersebut di harga itu, di harga 10.000, dan Bapak Ibu sebagai investor yang ingin beli, itu saling bertemu. Makanya transaksinya menjadi match. Seperti itu. Kalau di harga bid, Bapak Ibu mungkin harus mengantri dulu karena menunggu si investor yang mau jual mau di harga tersebut. Seperti itu. Sebagai contoh, saya ingin jual saham BBCA. Saya punya saham BBCA misalnya 5 lot seperti itu ya. Saya sudah mengantri di harga 10.100. Otomatis kan saya masih open karena belum ada yang mau beli saham di harga tersebut. Nggak ada yang mau beli saham saya di harga tersebut. Nah, ketika saya butuh uang untuk dicairkan, itu bisa dijual di harga yang lebih murah. Tapi resikonya adalah bisa jadi kerugian atau jumlah keuntungan saya berkurang daripada saya menjual di harga 10.100. Maka saya jual misalnya di 9.900. Nah, itu menjadi match karena ada orang yang sedang mengantri untuk beli di harga tersebut. Seperti itu. Nah, itu mekanismenya untuk transaksi di saham apa atau di pasar modal. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, begitupun di saham-saham lainnya. Nah, ini 4 order book ini bisa Bapak Ibu untuk lakukan transaksi beli maupun transaksi jual. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita bisa langsung lakukan aksi beli dan di sini menampilkan dari berapa menu yang kita tampilkan. Nah, di sini kita menampilkan dari Boeing Power ya. Nah, Boeing Power ini adalah limit yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika transaksi. Sebagai contoh, Bapak Ibu membeli saham misalnya dengan total pembeliannya misalnya 2 juta, harus mempunyai cash total 2 juta seperti itu ya. Tetapi dana di RDN atau rekening dana nasabah yang tadi kita sudah notice di awal bahwasanya RD-nya itu hanya ada uang 1 juta. Berarti kan kita ada harus membayar sekitar 1 juta seperti itu ya karena kita tidak mempunyai dana kurang lebih 2 juta. Nah, Boeing Power ini bisa digunakan tergantung dari haircut dari saham tersebut. Jadi kalau misal haircutnya bisa dipakai semua untuk menggunakan limit, itu bisa digunakan. Tetapi kalau tidak, itu tidak hanya berapa persen dari Boeing Power yang bisa kita gunakan. Jadi di baratnya dimodalin atau dipinjamkan dulu dari fasilitas sekuritas untuk Boeing Power tersebut. Nah, bagaimana mekanisme selanjutnya? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil dan membeli saham menggunakan Win Power tadi atau limit, di T+2 harus melakukan deposit dana ke RDN. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya di T+3, Bapak Ibu bisa dikenakan bunga dari pembelian yang menggunakan limit tersebut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dikenakan bunga di T+3. Nah, kalau T plus 3 Bapak Ibu sudah dikenakan bunga dan tidak melakukan deposit, maka di T plus 4 Bapak Ibu akan di force sell atau dijual paksa. Jadi, Boeing Power ini atau limit bersifat sementara Bapak Ibu. Biasanya untuk trading, karena mungkin kalau melakukan deposit membutuhkan waktu seperti itu ya, untuk transfer dan dana masuk ke RDN, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan limit, itu bisa lebih efektif dalam waktu yang singkat gitu ya, atau cepat. Biasanya kalau trader tidak mau kehilangan momentum, maka Boeing Power ini atau limit yang biasa kita gunakan, seperti itu. Jadi, limit itu hanyalah sifat sementara agar tidak kehilangan momentum ketika ingin membeli saham. Nah, lalu di sini juga menampilkan dari kode saham, lalu dari user ID Bapak Ibu ketika sudah login atau sudah mempunyai akun, dan di sini adalah harga last trade, dan di sini adalah sifat general ya, dan kita di sini ada limit, sebentar ya. Nah, di sini ada limit. Kalau limit itu adalah kita masih bisa menyeting harga yang ingin kita pasang seperti itu ya. Sebagai contoh, misalnya di sini kita pengen beli 5 lot di harga sudah tersetting dari sistem ya.
di 9950. Ini kan harga saat ini gitu ya, atau harga base bid. Nah, sebagai contoh kita mau dapat harga yang lebih murah, 9750. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa menyeting harga yang kita inginkan dari order yang kita kirim. Kalau itu menggunakan order tipe limit. Tapi kalau market, nah ini kita tidak bisa menginput harga yang ingin kita input. Karena ini langsung otomatis harga market tersebut. Jadi kita input 5 lot dan price-nya adalah harga market. Nah, di sini ada Gutil ya. Jadi Gutil ini kita bisa menggunakan day, berarti satu hari ketika transaksi kita open selama eh, sampai tutup ya, sampai dari jam 9 sampai jam 4. Dan ketika transaksi kita belum match, maka order kita akan langsung otomatis expired seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat session, itu misalnya kita order di sesi satu dari jam 9 sampai jam 12, tapi transaksi kita masih open, maka order kita akan expired di season 2 seperti itu ya. Tapi kalau IOC FOK ini belum berfungsi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita kalau misalnya berfungsi kita akan simulasikan caranya menggunakan fitur tersebut. Oke, lalu kita lihat di sini ya. Kita order value-nya berarti kalau misalnya ingin beli 5 lot, maka order value yang harus dikeluarkan itu sekitar 4.988.7.500 seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita lihat di sini, klik buy market, ini tertampil Bapak Ibu. Jadi eh, ada value finalnya ya kalau kita lihat di sini. Kita modal tadi di 4.987.500, tapi itu belum terpotong oleh komisi atau fee transaksi. Jadi fee transaksi di CGS International Sekuritas itu untuk belinya di sekitar 0,1815 dan fee jualnya di 0,2815 seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan komisi. Oke. Kalau kita sudah lihat di sini, berarti total net value-nya adalah di 4.996.500 Jadi itu sudah net ya, sudah termasuk dengan komisi. Dan tadi yang kami bilang bahwa saya nanti akan dikirimkan pin trading di sini. Jadi kita memberikan user ID, password dan pin trading untuk konfirmasi ordernya tersebut. Oke. Nah, nanti tinggal order di sini. Nanti untuk melihat hasil order tersebut nanti ada di menu trade. Nanti kita tampilkan. Di sini. Order list kita, hasil order kita ada di sini. Ada di order list. Nanti ada sahamnya apa yang kita order, harganya harga berapa, bahkan statusnya apakah open, ataukah reject maupun match, nanti akan tertampil semua tersebut di menu order list. Oke, kita balik lagi di sini kita tadi udah bahas Marco Watch. Lalu di sini ada Ostok. Nah, Ostok ini kita menampilkan semua saham yang ada di market ya. Jadi Bapak Ibu bisa memfilter saham apa aja yang mau dicari, ada semua di sini. Nah, di sini juga ada beberapa eh, simbol ya atau logo yang kita tampilkan. Misalnya sebagai contoh di sini ada menu spesial notasi ya atau alerts itu yang dari bursa. Nah, sebagai salah satunya adalah saham Goto. Nah, ini untuk mempertimbangkan Bapak Ibu untuk membeli suatu saham seperti itu ya. Karena bursa sudah memberikan spesial notasi dari setiap saham. Nah, biasanya itu berbeda-beda untuk spesial notasinya. Ada yang kodenya K, X, dan lain sebagainya. Itu bisa cek di website bursa, di website resminya. Bapak Ibu bisa melihat dari keterangan tersebut. Lalu kita lihat di sini ada last trade, harga terakhir ya, itu akan berubah-ubah seiring dengan terjadinya dari harga tersebut, juga last quantity-nya, lalu harga bid dan offer juga ternampil di sini, value transaksi dan frekuensi dari jumlah transaksi ya. Di sini ada cash map ya. Jadi cash map ini kita bisa lihat net buy maupun net sell dari saham tersebut. Berarti kita bisa melihat berapa jumlah persentase net buy dari saham tersebut ya dari hari ini dan net sell untuk kita bisa lihat dana yang keluar seperti itu ya. Itu ada di cash map. Lalu kita coba ke menu selanjutnya di sini ada global market summary, global market summary ya. Jadi kita bisa melihat indeks-indeks yang di luar dari satu aplikasi yaitu adalah iTrade seperti itu. Ini ada menu heat map ya. Jadi heat map ini kita bisa melihat persentase berdasarkan market cap, lalu ada volume dan frekuensi berdasarkan sektor. Jadi kalau kita lihat di sini ada finansial, berarti seperti sahamnya BBCA, lalu ada basic materials gitu ya, atau energi, dan kita sudah
memetakan dari setiap sektor yang ada seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada berbagai warna yang Bapak Ibu bisa cek secara langsung. Biasanya kalau hijau itu berarti sedang cukup signifikan kenaikannya, atau kalau misalnya kuning dia tetap tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, dan merah berarti ada penurunan dari setiap saham tersebut. Oke, kita lihat sudah market info, lalu di sini ada one stop trading. Nah, di one stop trading ini ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu jelajahi atau bisa digunakan seperti market watch dengan lebih minimize seperti itu ya. Lalu new order ini bisa melakukan order di sini, di bawahnya ada order list, dan di sini juga ada menu portofolio. Nah, portofolio ini untuk menampilkan saham-saham yang Bapak Ibu miliki berdasarkan hasil transaksi ya. Jadi ini kita bisa melihat di akun ini ada beberapa saham yang mungkin merugi ataupun yang sedang profit seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat ada gain loss dalam bentuk persentase atau gain loss dalam bentuk value ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya di saham food ini untungnya sebesar 7% dengan keuntungan value-nya sebesar 4.000 seperti itu. Atau kalau kita lihat di sini ada kerugiannya sebesar 31% dengan jumlah value-nya sekitar 3.100. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat dari modal kita ketika kita membeli saham tersebut. Namanya adalah average cost. Jadi di sini ada market price, di sini harga saat ini, harga saham tersebut, dan ini adalah harga modal kita. Kalau di sini KKES itu ya, kita juga kerugiannya cukup dalam karena modal saya atau akun ini sekitar 105 eh, perak gitu ya, tapi harga market saat ini sekitar 50 perak seperti itu. Nah, ini sudah tertampil di menu portofolio seperti itu ya. Jadi bisa dicek kalau sudah membuka rekening di CGS International Sekuritas. Lalu di sini juga ada account summary yang tadi kita tampilkan, ada buying power. Nah, buying power ini tadi kita dijelaskan itu adalah limit. Di bawahnya ada market value. Jadi kalau market value itu akan bergerak secara real time ya. Jadi kalau misalnya saham yang kita miliki di portofolio itu naik, maka market value-nya juga ikut naik. Tapi kalau market value-nya turun, berarti saham-saham yang ada di porto itu akan turun itu. Dan itu sudah ter-average ya. Jadi bisa dicek di portofolio. Lalu total aset itu adalah pergabungan akumulasi dari market value ditambah dengan current balance, maka muncul dari total aset sekitar 412.000 seperti itu. Nah, di bawahnya di sini ada current balance dan available balance. Mungkin kalau sudah buka akun, ketika ada deposit, itu dananya sama aja. Misalnya sebagai contoh kita deposit 100 juta. Nah, nanti kalau kita di account summary, lihat di current balance dan available balance itu sama-sama 100 juta. Lalu bedanya di mana gitu ya? Nah, bedanya adalah kalau current balance, ketika kita mempunyai dana 100 juta dan kita melakukan aksi beli, maka transaksi kita sudah match, current balance lah yang update secara real time untuk dananya. Sebagai contoh, misalnya kita punya dana budget di RD 100 juta, kita transaksi sekitar 50 juta, current balance yang terupdate terlebih dahulu. Nanti dananya menjadi 50 juta. Tapi kalau available balance itu belum update, masih 100 juta. Kenapa begitu? Karena harus menunggu transaksi kita settle di T plus 2, seperti itu ya. Jadi kalau sudah T plus 2 atau transaksi sudah settle, maka available balance nanti akan mengikuti dengan current balance dan dananya atau budgetnya sama seperti itu. Kecuali kalau kita melakukan transaksi terus gitu ya, jual beli, maka current balance itu akan update secara real time, tapi available balance menunggu settlement date dari transaksi yang kita lakukan seperti itu. Nah, di sini ada kredit limit, yaitu adalah batas atas ketika kita menggunakan limit ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan impor atau limit, batas atasnya sekitar 300 juta seperti itu. Nah, di bawahnya ada open buy dan open sell. Jadi kalau misalnya kita di sini di order listnya, kita transaksi kita masih open, maka akan muncul sebesar value-nya di sini. Begitupun dari open sell, sama aja. Nah, kalau block amount dan outstanding buy order itu sama dengan open buy. Nanti akan muncul misalnya sini 1 juta ya. Nanti block amount atau outstanding buy ordernya juga sama 1 juta seperti itu. Nah, itu untuk di current balance ya. Lalu kita ke menu selanjutnya di sini. Di sini ada full code ya atau stock info. Ini menampilkan semua lebih perincinya lebih ke suatu saham seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dari DP press, DP order, dan di sini juga ada chart ya. Dan kita bisa melihat maksimum
bulan seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi, kita juga melihat ada running trade di sini ya. Nah, running trade ini kan harga kejadian dari saham tersebut dari sisi waktu, lalu ada sahamnya di harga berapa, aksinya beli atau jual, jumlah lotnya berapa, seperti itu ya. Nah, ini kan dari semua saham ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di menu, sebentar kita hapus dulu. Kalau di menu full quote ini hanya saham yang kita cek gitu ya. Misalnya sebagai contoh saham BBCA, maka nanti running trade-nya yang akan muncul saham BBCA seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke menu selanjutnya ya di stock info. Di sini ada company profile. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan, oh sebentar, ini kita coba refresh dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini mungkin jaringan saya agak sedikit terganggu ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti menampilkan company profile, laporan keuangan seperti itu ya. Dan di sini juga kita menampilkan dari top gainers dan top loser ya. Jadi kita bisa melihat saham yang kenaikannya cukup signifikan pada hari ini atau saham yang penurunannya juga cukup signifikan atau top loser yang biasa kita sebut. Dan kita bisa melihat dari activity bad lots-nya. Jadi kita bisa lihat jumlah lot terbesar itu pada hari ini di saham apa. Kita lihat di sini ada saham Goto, frekuensi dari jumlah transaksinya itu ada LMAX gitu ya. Dan di sini kita lihat dari value-nya itu adalah saham Boga. Jadi berdasarkan duit ya, atau value-nya yang terbesar adalah Boga dan BBRI dan dilanjut oleh BMRI seperti itu. Lalu di sini kita menampilkan client info ya. Kita bisa lihat di sini ada portofolio dan di sini bisa melakukan penarikan dana. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin melakukan penarikan dana gitu ya, dana dari RDN ke rekening tabungan, itu bisa melakukan di menu withdraws dan bisa dilakukan dananya masuk di hari yang sama ketika penginputan. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa menginput sebelum jam 9.30. Karena kalau sudah di atas jam 9.30, diproses di keesokan harinya di hari bursa berjalan. Nah, caranya gampang banget nih. Misalnya kita input sebelum jam 9.30 ya. Kita input misalnya 100 juta sebagai contoh ya. Kita submit gitu ya. Nah, nanti di sini ada konfirmasi lagi ya. Are you sure would like to transfer amount ya 100 juta. Nanti kita klik yes di sini. Ketika sudah klik yes, nanti di sini ada withdraw historinya. Kita bisa melihat status dari penarikan dana kita. Apakah ke reject, apakah pending, apakah approve, tampil semua di sini. Lalu di sini juga ada news ya. Kita siapkan update-update terkini ya. Dan kita juga ada chart yang Bapak Ibu bisa melihat dari maksimal pergerakan saham yang kita sudah siapkan. Lalu di sini juga ada tema gelap dan tema terang yang kita sudah siapkan di versi web ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja menggunakan aplikasi web dan nanti kita biasanya akan membahas lebih detail ketika menggunakan web, desktop maupun mobile. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung tutup aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti ya di hari Senin ini. Semoga yang kita sampaikan bisa mendapatkan insight buat Bapak Ibu semua dan menjadi gambaran untuk memulai investasi di pasar modal, terutama di instrumen saham. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan selamat sore dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih.